Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa channel Kawah Pundong, saat ini kita berada di kantor pimpinan cabang Muhammadiyah Kapanewon Pundong, pimpinan cabang Aisyah Kapanewon Pundong, pimpinan cabang Pemuda Muhammadiyah Kapanewon Pundong, pimpinan cabang Nahdlatul Aisyah Kapanewon Pundong. KUA Kapanewon Pundong sebagai KUA Pusaka, pusat layanan keagamaan, akan memotret organisasi kemasyarakatan Islam yang ada di Pundong. Saat ini kita akan memotret bagaimana kiprah dakwah berkemajuan yang diusung oleh pimpinan cabang Muhammadiyah Kapanewon Pundong. Kita akan lihat bagaimana dinamika dakwah, bagaimana mencerahkan umat Islam yang ada di Pundong ini yang diorganisir oleh pimpinan cabang Muhammadiyah Pundong. Kita akan bertemu dengan Ketua Pimpinan Cabang Muhammadiyah Pundong, Bapak Haji Ramia Agus Purnomo SPD MPD. Mari nanti kita akan bincang-bincang banyak dengan beliau bagaimana dinamika pengelolaan dakwah di Kapanewon Pundong. Dan kita sudah berada di Masjid Ahmad Dahlan yang dikelola oleh PCM Pundong sebagai kantor dari pimpinan cabang Muhammadiyah Pundong. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Moga Pak. Alhamdulillah ini sudah ketemu dengan Bapak Haji Ramia Agus Purnomo SPD MPD, beliau Ketua PCM Pundong. Ini di mana ini Pak? Selamat datang di Masjid Ahmad Dahlan. Ini ada kantor Laismu yang memang menjadi satu bangunan di Masjid Ahmad Dahlan. Monggo silakan, ini masih buka. Oh iya, jadi silakan. Ada kalian monggo. Kita akan nengok ya Laismu Kapanewon Pundong. Iya, ini suasana kantornya. Ini karyawan yang melayani setiap hari, buka setiap hari kecuali hari Minggu ya. Ya, Sabtu buka sampai jam 5 juga sekarang ya. Melayani apa saja ini Mbak? Zakat, infak, dan sedekah. Perkembangannya bagus ya? Alhamdulillah Pak. Bagus Pak. Bisa untuk distribusinya untuk apa saja barangkali? Distribusinya itu ada beasiswa mentari, paket sembako, terus kemudian ada peduli guru sama dakwah nanti untuk masjid-masjid Pak. Oh, baik, kita lanjutkan ya dengan bincang-bincang dengan Pak Ketua PCM di ruangan masjid. Mari. Sama-sama Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur KUA Pundong yang tatak dan gemati, kita berjumpa lagi di edisi terbaru kita kali ini. Kalau sebelumnya kita sowan, kita datang ke Balai Rehabilitasi Terpadu Penyandang Disabilitas, sekarang kita sowan di Masjid Ahmad Dahlan yang dikelola langsung oleh PCM Muhammadiyah Pundong. Dan kita bersama dengan kita telah hadir beliau Bapak Haji Ramia Agus Purnomo, beliau Ketua PCM Pundong, dan kita akan berbincang dengan beliau terkait dengan kiprah Muhammadiyah di wilayah Pundong khususnya, juga terkait dengan dinamika keberislaman di Pundong. Sugeng santen Pak Agus. Sugeng santen Mas Fauzi. Alhamdulillah. Ini dari KUA ngerepoti jenengan Pak. Iya, silakan dengan senang hati. Jadi mungkin bisa perkenalan dulu Pak. Jadi untuk pemirsa biar kenal siapa itu Pak Agus dan bagaimana bisa sampai di posisi Ketua PCM Muhammadiyah Pundong. Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon izin memperkenalkan diri, nama saya Ramia Agus Purnomo, atau dipanggil Pak Agus itu ya Mas. Ini rumah saya di Dusun Soronanggan, Panjangrejo, Pundong. Dan untuk periode tahun 2022 sampai 2027 ini
saya diamanai untuk menjadi ketua pimpinan cabang Muhammadiyah Pundong. Ini perkenalan sementara. Ya, Nanti baik, kita terima lanjutkan, kasih ya. Pak Agus. Ya. Jadi kecilnya bukan di Pundong Pak Agus ya. Oh ya, ya. Terkait dengan perjalanan Ya, ke perjalanan. Muhammadian saya. Ya. Memang sejak kecil Pak, kalau kita tuh Mas, kader-kader Muhammadiyah itu memang sejak kecil sudah berkecimpung di Muhammadiyah. Saya memang bukan asli Pundong, dari kecil saya di Banguntapan di daerah Baturno. Dari kecil itu ada pengajian anak-anak ya, kita jadi anggota dulu. Nah kemudian setelah pengalaman jadi anggota tuh saya jadi sekretaris pengajian anak-anak namanya, pengajian anak Taruna Melati. Jadi sekretaris, periode berikutnya jadi ketua, menginjak dewasa masuk ke pemuda Muhammadiyah, anggota dulu. Ya. Dan saya kebetulan ini memang sekretaris, kemudian jadi ketua. Baru menginjak masa di Muhammadiyah, saya pindah ke Sudah menikah, Pundong. berkeluarga Pak ya. Ya, keluarga di saya di sini sehingga saya mulai 98 itu menetap di Pundong. Nah di Pundong karena juga ada Muhammadiyah ya, saya ikut kegiatan pengajian rutinnya selapan sekali itu, kemudian juga kenal dengan para tokoh Muhammadiyah di sini, kemudian juga diberi amanah juga menjadi pengurus. Ya, saat itu menjadi sekretaris 2, pernah menjadi bendara, menjadi wakil ketua, dan terakhir tahun 22 sampai sekarang menjadi ketua. Alhamdulillah. Itu perjalanan. Baik, terima kasih. Jadi memang kalau kita mengikuti penjelasan Bapak itu memang sudah benar-benar on the track. Jadi kalau istilahnya bukan ujuk-ujuk terus jadi ketua, memang perjalanan beliau ini sudah sejak dari kecil, remaja, memang benar-benar sudah aktif di organisasi. Yes, baik Pak Agus, kita juga sebenarnya butuh diceritakan Pak, kalau yang belum kenal organisasi Muhammadiyah itu kan juga bertanya-tanya, ada PCM, ada PRM, nanti ada Ortom dan segala macam. Bisa diceritakan Pak Agus, jadi struktur organisasi di Muhammadiyah mungkin bisa dari wilayah sampai ke ranting atau khusus di Pundong juga nggak apa-apa Pak. Jadi ada sekian anak, ada sekian PRM dan ya. Baik Mas Fauzi, untuk struktur organisasi pimpinan cabang Muhammadiyah Pundong, jadi kami PCM. Ini kepengurusannya pimpinan harian ada 9, meliputi dari ketua, wakil ketua, sekretaris bendara itu ada 9 orang. Kemudian kami memiliki 6 majelis dan 1 lembaga, masing-masing beranggotakan 7 ya. 7 majelis, kemudian lembaganya itu Lazismu. Jadi kita punya 6 majelis, 1 lembaga. Ini di internal Pundong, kemudian ortomnya organisasinya juga lengkap ya, ada pimpinan cabang Nasihatul Aisyah itu yang untuk pemudi ya. Untuk pemuda ada pimpinan cabang Pemuda Muhammadiyah yang levelnya Pundong ya, ini di Kecamatan Kapanewon. Kemudian juga ada pimpinan cabang Aisyah yang ibu-ibunya. Sementara kalau organisasi di tingkat ranting itu ada PRM, PRA. Nah, ini di Pundong ada 4 PRM, 4 PRA. Ini komplit ya, ada di PRM, PRA Sri Hardono, jadi levelnya kelurahan ya. Kemudian PRM, PRA Panjangrejo. Nah di Seloharjo ini menjadi 2 ranting, Seloharjo Barat dan Seloharjo Timur. Itu kira-kira begitu. Iya Pak, jadi Seloharjo ada 2. Baik pemirsa, jadi kalau kita bicara tentang Muhammadiyah itu strukturnya kalau dari tingkat kecamatan itu namanya PCM Pak, ya, cabang. Pimpinan Cabang Muhammadiyah. Terus turun di tingkat desa itu namanya PRM dan PRA Pak ya. Ya, Itu pimpinan ranting dan
bisa menjadi sub desa. Jadi misalnya satu desa seperti tadi Seloharjo itu bisa dua, Seloharjo Timur dan Seloharjo Barat. Ya, Kurang betul. lebihnya seperti itu Pak ya. Iya, iya betul Mas. Baik Pak, kemudian kalau Bapak di Pundong kan juga sudah lama, di organisasi juga sudah aktif, istilahnya mendarah daging Pak ya. Iya, insya Allah. Itu dinamika Muhammadiyah di wilayah Pundong mungkin bisa diceritakan Pak tentang terkait dengan apa itu namanya perjalanan lah istilahnya, semacam flashback Muhammadiyah dari bisa 3 tahun lah Pak, misalnya 3 tahun atau berapa sampai hari ini Pak. Ya, untuk persyaratan itu kan ada kegiatan-kegiatan ya melalui majelis-majelis, kemudian ini kita punya 6 majelis, mulai dari majelis Dikdasmen ya yang mengurusi tentang pendidikan, ada kesejahteraan sosial ada, kemudian yang mengurusi kader juga ada, mengurusi pustaka dan informasi ada, mengurusi tentang wakaf ada, dan ditambah sekarang dengan Layismu ya. Ini masing-masing kan punya program tersendiri sesuai dengan program mereka masing-masing, dan memang kalau dinamikanya ya apa ya, fluktuatif. Memang kegiatan itu serba ya apa Pak, memang kadang ada kendala, tapi selalu kita carikan solusinya ya. Dan tapi hampir semuanya aktif kita itu. Jadi keguyupannya, keaktifannya masih bagus sekali Pak ya. Bagus, dan apa sebagaimana organisasi kita di level atasnya juga ya, kita memang dakwah kita paling tidak fokus ke 3 bidang ranah ya, dari kesehatan, pendidikan, dan ekonomi. Nah, kita juga di Pundong ini kita punya amal usaha pendidikan yang mewenang dari BCM itu di ranah SD, MI, dan SMP, MTS. Kita punya 6 SD, yang tersebar di 4 ranting, ya. Kemudian 1 SMP, itu yang bidang pendidikan ya. Nah, kalau di kesehatan kita memang belum punya lembaga, tetapi sebetulnya kita punya tenaga kesehatan yang banyak, yang tersebar di PKO Bantul, PKO Jogja, ada di PKO Gamping. Nah, ini kita sebenarnya punya lumayan banyak tenaga kesehatan. Komplit Pak ya, dari dokter. Ya, ada dokter juga, ada perawat, ada bidan. Alhamdulillah. Ya. Baik Pak, ini kalau kita bicara tentang Muhammadiyah, tentu kita tidak bisa lepas dari aset yang dikelola oleh Muhammadiyah. Karena kita tahu Muhammadiyah adalah organisasi dengan aset terbesar di Indonesia, bahkan masuk 5 besar di dunia Pak ya. Itu asetnya kalau secara nasional hampir 400 sampai 460 triliun rupiah Pak. Ya, Masya Allah. Mungkin bisa diceritakan Pak, kalau pengelolaan aset-aset di Pundong Pak, di terkait tanah wakafnya dan sebagainya. Ya, untuk aset yang terdiri dari berbagai bentuk ya. Kalau tadi yang awam sudah saya ceritakan, untuk wakaf, ya alhamdulillah kita tuh dipercaya oleh masyarakat untuk mengelola wakaf, tanah wakaf yang ya lumayan banyak, dan kita sedang proses mendata ulang tanah wakaf yang ada di PCM Pundong ini. Kalau Masjid Mushola kan ada sekitar 60 ya yang di bawah binaan Muhammadiyah itu. Untuk tanah wakaf produktif kita juga punya, sudah ada yang jadi sertifikatnya, yang sedang proses. Ini ada 2 di wilayah Sriatun Tinggulon, itu sedang proses, hampir selesai. Itu berupa tanah wakaf sawah produktif yang sudah jadi, yang sudah dimanfaatkan produktif juga di tanah Klegen itu. Kemudian tanah wakaf yang
berupa pekarangan, ada yang sedang proses 1, yang sudah kita miliki juga ada sebidang tanah, pekarangan, ada bangunannya itu ada. Nah, termasuk ini kita punya aset ini, Mas. Ini masjid satu-satunya masjid yang memang dikelola langsung oleh pimpinan cabang Muhammadiyah. Karena ini jauh dari kampung ya, jauh dari desa, kampung sebelah sana juga ada masjid-masjid, sehingga tidak mungkin kita pasrahkan dengan jamaah setempat. Maka ini takmirnya juga dibentuk oleh PCM. Ini dikelola ini, ya ini tanah wakaf dari Piai Indriso ini yang ada di Sleman, yang kita bangun sejak tahun 2018, dan ini termasuk masjid unggulan, Mas. Jadi ini kan letaknya strategis di Jalan Parangtritis. Ini menjadi masjid transit, ya, layanan fasilitas untuk para musafir yang melalui Jalan Parangtritis. Fasilitas sudah terbilang komplit lah ya, Pak. Insya Allah komplit. Kita ada MJK dari 2 sisi, di atas ada apa? Ini kan terbuka ya, dan kita sediakan kasur-kasur yang bisa tuh singgah sementara para pelancong tuh ya, untuk istirahat, dan gratis, Mak. Kita tuh serba gratis ini, parkir gratis, nginap juga gratis. Alhamdulillah. Pemirsa, mungkin tadi belum saya jelaskan bahwa kita kali ini bertamu itu bukan di kantor PCM atau di kediaman beliau Pak Agus ini, tetapi kita di Masjid Ahmad Dahlan. Ini tempatnya sangat strategis di luar desa, di pinggir Jalan Parangtritis. Jadi bisa untuk beribadah, mampir, istirahat orang-orang yang perjalanan ke Parangtritis maupun pulang dari Parangtritis. Dan alhamdulillah ini sangat membantu umat, Pak. Jadi karena kebanyakan orang-orang di perjalanan itu kan yang dicari masjid yang nyaman, kemudian bisa istirahat sekaligus tidak mengganggu peribadahan di dalam masjid. Ya. Makanya memang ini konsepnya konsep masjid transit ya. Kita nggak ada pagar, kita sediakan layanan untuk parkir ya, kita buat senyaman mungkin ya. Parkir gratisnya juga ada minum, bisa minum, dan tentu terbuka 24 jam. Terbuka 24 jam. Ya. Dan mungkin kalau untuk menginap, Pak, apa prosedurnya bagaimana? Nah, ini pemirsa tentu suatu saat mungkin membutuhkan, jadi entah lelah dari perjalanan atau bagaimana, yang dihubungi siapa? Ya. Di sini memang serba mudah, tidak perlu prosedur yang berbelit-belit, cukup memberitahu pada takmir, terus dipersilahkan. Jadi kalau memberitahu, yang penting diketahui oleh takmir, karena sini ada takmirnya ya. Ada takmirnya, kita juga ada marbotnya, dan kemudian di lantai atas itu ada kantornya, kantor dari PCM. Di sebelah ini ada kantor Layismu. Jadi ini terpadu ini. Oh, jadi masjid sekaligus untuk administrasi, manajemen keorganisasian juga di area masjid, Pak ya. Benar ya. Pemirsa, itu kita ini Masjid Ahmad Dahlan itu 2 lantai, Pak ya. Iya, 2 lantai. Di lantai kedua itu disediakan tempat untuk beristirahat bagi siapapun yang ingin beristirahat, sudah lengkap, ada kasur lantainya, ada ya ber-AC ya, dan ber-AC, Pak ya, ada kipas, ada AC, ada kamar mandi di atas juga. Alhamdulillah. Baik Pak Agus, ini kira-kira untuk kedepannya Pak di Pundong, kira-kira mau ada terobosan-terobosan apa lagi Pak? Atau sudah digagas, sudah direncanakan? Nah itu untuk kedepannya Pak, kira-kira. Kedepannya, jadi sebelumnya saya sampaikan ya, untuk kita kan organisasi dakwah ya, dakwah kita kan juga melalui sosial. Nah kita mempercayakan pada Layismu. Layismu kan juga bagian dari PCM, ya, lembaganya PCM. Nah itu dengan berbagai programnya, program bantuan air bersih ke tempat yang membutuhkan, bantuan sembako, kemudian beasiswa anak sekolah, program peduli guru, kemudian juga bantuan modal bagi UMKM, ini juga sudah ada bedah rumah, itu melalui Layismu. Jadi kita pesan Layismu. Kemudian
ke depan juga kita ingin ini Pak, yang belum tereksplor memang dalam bidang perekonomian masyarakat ini, pemberdayaan ekonomi umat. Ini sedang kita rintis melalui majelis ekonomi. Kita kan punya majelis pemberdayaan ekonomi dan bisnis ya, dan pariwisata itu ada majelisnya. Ini sedang menuju ke sana. Ya, semoga dilancarkan, dimudahkan. Amin amin. Ya. Baik Pak Agus, kita melihat memang apa itu namanya, masyarakat khususnya umat Islam itu memang butuh diayomi dengan organisasi yang bisa memberikan dampak nyata di dalam apa itu namanya kehidupan sehari-hari khususnya Pak ya. Dan ini satu kabar menyenangkan untuk kita kalau memang sudah digagas, direncanakan akan memberikan fasilitas pemberdayaan umat untuk masyarakat Pundong Pak ya. Ini ada satu lagi Mas yang bisa saya ceritakan. Monggo Pak. Yang di Layasmu ini juga melayani pasien ya. Kita punya 2 ambulans. Ambulan untuk pasien dan ambulan untuk jenazah. Jadi bagi warga masyarakat yang butuh layanan ambulan itu bisa mengontak Layasmu dan gratis semua ini. Semuanya gratis. Itu hanya untuk warga Muhammadiyah atau semua umat di Pundong? Semua masyarakat yang membutuhkan, dan itu sudah terbukti itu Pak, sudah banyak yang memanfaatkan, tidak terbatas pada warga Muhammadiyah, apapun agamanya dipersilahkan. Monggo masyarakat, pemirsa semuanya bisa dicatat kalau membutuhkan armada ambulan, misalnya ada keluarga atau siapa, itu bisa langsung menghubungi ke Layasmu Pak ya. Tapi mudah-mudahan malah jangan butuhkan ya. Semoga sehat. Ya, harapannya kita semuanya sehat. Itu biarlah ada mobil ambulan, harapannya itu nganggur Pak. Gitu. Karena sehat semuanya. Alhamdulillah. Baik Pak Agus. Tadi sudah kita cukup kenal. Jadi di Pundong ada 4 ranting, kemudian ada sekolahan dari SMP, SD sampai ke TK. TK juga punya ya. Cuman TK memang wilayahnya PCA ya, yang dari ibu-ibu pimpinan cabang Aisyah. Itu di bawah naungan PCA Aisyah. Iya, yang TK ya. Ada sekitar 7 itu TK dan PAUD itu. TK 7. Paling banyak di Sidoarjo tentunya Pak ya. Kayaknya iya, karena wilayah yang luas, paling luas. Baik Pak Agus, mungkin nanti bisa dikembangkan lagi kita di lain kesempatan dengan tema khusus. Mungkin kita akan bahas pendidikan khusus, kemudian kesehatan, karena kita juga takut mengganggu waktunya Pak Agus terlalu lama. Kita di penghujung pertemuan kita, persuaan kita, bisa diberikan kata penutup Pak. Harapannya kepada masyarakat, harapannya kepada umat Islam di wilayah Pundong, bagaimana ke depannya yang diinginkan oleh bisa Pak Agus pribadi, bisa atas nama organisasi Muhammadiyah di Pundong. Ya, harapannya mari kita bersama-sama amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi kita sama-sama saling mengajak kepada kebaikan, mengajak kepada peribadatan, ya, beribadah dengan rajin, beribadah, saling menghormati toleransi antar organisasi masyarakat juga, dan juga sama-sama nahi mungkar. Ya, kita berusaha saling mengingatkan manakala ada tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan tuntunan, ya kita ingatkan. Kita sama-sama ya, karena kita insya Allah kita itu tujuannya sama ya. Tugas kita adalah beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan terminal akhir kita adalah di akhirat. Mari bisa menghindar. Ya, maka mari sekali lagi kita sama-sama bekerja, berkarya dengan baik, berdampingan dengan siapapun dengan baik, dan sekali lagi beramar ma'ruf nahi mungkar. Baik, terima kasih, luar biasa sekali. Pemirsa Kawah Pundong yang tatak dan gemati, tentu perjumpaan tetap harus kita batasi, karena itu juga untuk membuka kemungkinan kita berjumpa lagi di lain kesempatan.
Dan kepada Pak Agus, Iya. terima kasih atas waktunya, terima Iya. kasih atas semuanya. Sami-sami. Sudah ya. diperkenankan rawuh teng mriki Iya. dan mendapatkan beberapa penjelasan tentang kondisi kemuhamadian di wilayah Pundong. Iya. Pemirsa Kawah Pundong, kita akan berjumpa lagi di lain kesempatan. Tetap sehat, tetap bahagia, dan semoga selamat dunia dan akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berapa menit tadi?